Nah, ini adalah contoh soal dari materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu dari balok cantilever. Yang dipertanyakan dalam soal ini adalah reaksi perletakan. Reaksi perletakan yang bekerja pada balok cantilever ini. Balok cantilever ini memiliki beban 1 ton per meter, sementara panjangnya adalah 4 meter. Tumpuan yang digunakan balok cantilever ini adalah tumpuan jepit, ya betul, tumpuan jepit. Yang berarti pada tumpuan jepit ini ada reaksi perletakan yang bekerja dan harus kita cari tahu, yaitu reaksi perletakan vertikal, reaksi horizontal, dan reaksi momen. Supaya balok cantilever ini stabil, maka reaksi yang bekerja pada balok ini, baik pada gaya vertikal, horizontal, dan gaya putarnya itu harus bernilai 0. Jadi kita tulis di sini, kita hitung reaksi perletakannya dengan persamaan keseimbangan, yang dimana sigma V itu sama dengan 0, sigma H-nya juga 0, dan sigma momennya adalah 0. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menggambar gaya apa saja yang bekerja pada balok cantilever ini. Seperti yang kita ketahui, pada tumpuan jepit ini gaya yang bekerja adalah gaya vertikal, horizontal, dan momen. Jadi di sini kita gambar pada titik A ini ada gaya vertikal yang bekerja pada titik A, kemudian ada juga gaya horizontal. Kita asumsikan di sini nilai gayanya bersifat positif ya, jadi tidak ada yang bernilai negatif. Untuk momennya seperti biasa, sesuai dengan arah putar jarum jam. Di sini ada momen yang bekerja pada titik A. Sementara pada titik B di sini dapat dilihat ada gaya yang bekerja dengan sudut 45 derajat itu sebesar 2 ton, 2T. Nah, karena gaya yang bekerja pada balok cantilever ini hanya ada vertikal, horizontal, dan juga momen, maka untuk gaya yang bekerja pada titik B ini harus kita proyeksikan terlebih dahulu sehingga menjadi gaya vertikal dan horizontal. Oke, caranya tahu kan teman-teman? Tinggal dibentuk 90 derajat. Nah, kebetulan ini sudutnya 45, maka 90 kan dibagi 2 sama-sama 45. Nah, untuk yang proyeksi di sini itu panahnya ke bawah. Nah, ini tuh ke sini. Untuk yang di sini gayanya itu 2 ton cos 45. Sedangkan yang di sini gayanya sebesar 2 ton sin 45 derajat. Ada beban atau berat dari si balok cantilevernya sendiri. Nah, karena di sini masih tulisannya 1 ton per meter, berarti kalau 4 meter itu beratnya berapa ton? 1 kali 4 yaitu 4. Nah, untuk titik berat itu selalu berada di tengah-tengah benda. Jadi kalau misalnya kita tarik ke sini garis supaya ketemu titik tengahnya, beratnya itu ada di sini. Beratnya ada di sini. Yaitu 1 kali 4 ton. Hukum keseimbangan dari reaksi perletakan, dari ketiga reaksi perletakan. Tasya mau mulainya dari yang sigma H dulu deh. Di sini sigma H yang bekerja pada balok cantilever ini bernilai 0. Untuk gaya horizontal itu yang memiliki panah dengan arah ke kanan itu bernilai positif, sedangkan yang memiliki arah ke kiri itu memiliki nilai negatif. Itu sesuai kesepakatan sebelumnya, kita ambil dari garis bilangan aja ya, seperti biasa. Nah, dapat dilihat di sini gaya horizontal yang bekerja pada balok cantilever ini ada 2. Yang pertama ada HA dan ada 2T cos 45. Karena HA di sini arahnya ke kanan, maka HA bernilai positif. HA. Nah, untuk gaya 2T cos 45 ini hasil proyeksi dari gaya 2T ini bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Min 2T cos 45. Oke. Sesuai kesepakatan sebelumnya, sesuai hukum
keseimbangan sigma H di sini nilainya adalah 0, maka HA min 2T cos 45 derajat nilainya adalah 0. Berarti HA sama dengan 2T cos 45 derajat. Cos 45 itu kan setengah akar 2. Jadi HA sama dengan 2 ton kali setengah akar 2. 2 dibagi 2 1 kali akar 2 akar 2. HA sama dengan 1,414 ton. Kita udah dapat HA-nya. Selanjutnya kita cari tahu V-nya menggunakan hukum keseimbangan sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. Coba kita lihat dulu gaya vertikal yang bekerja pada balok cantilever ini ada berapa? 1 VA 1 kali 4T ke bawah dan 2T sin 45 derajat. Sesuai kesepakatan di garis bilangan itu kan kalau yang panahnya ke atas itu bernilai positif, sedangkan yang panahnya ke bawah itu bernilai negatif. Jadi di sini sigma V sama dengan VA kurang 1 kali 4 ton kurang 2T sin 45. Karena sigma V ini bernilai 0, jadi di sini tulis aja dulu 0. VA kurang 4 ton kurang 2 ton kali sin 45 itu kan setengah akar 2. Langsung aja 2 dibagi 2 1. Ini berarti akar 2T. Berarti VA sama dengan 4T tambah akar 2T. Kalau dihitung menggunakan kalkulator, VA itu hasilnya 5,414 ton. Oke, kita udah dapat VA dan HA-nya. Sekarang kita cari tahu momennya. Kita pindahin ke sini. Sigma M sama dengan 0. Yang dihitung dapat berputar itu hanya gaya-gaya yang vertikal seperti 1 kali 4T dan 2T sin 45. Karena pusatnya ada di A, jadi untuk gaya yang bekerja searah dengan jarum jam itu bernilai positif. Ini kan 1T di sini, jadi nanti dia muternya ke sini. Dan 2T sin 45 juga di sini, jadi nanti dia muternya searah dengan jarum jam. Jadi untuk kedua gaya ini nilainya positif. Sigma M sama dengan min MA, karena momen nanti harus bernilai positif, jadi kita taruh di sini min MA dulu, tambah 1 kali 4T dikali jaraknya, ini kan di tengah-tengah, berarti jarak dari sini ke sini 2 meter kali 2 tambah 2T sin 45 dikali 4. MA sama dengan 4 kali 2 8, T tambah 2T kali setengah akar 2 kali 4. 4 dibagi 2, 2 kali 2 4. Berarti ini 4 akar 2. 4 akar 2 berarti MA sama dengan 8T tambah 4 akar 2T. Yang kalau dihitung menggunakan kalkulator itu hasilnya 13,657 TM. Ini harusnya 2 meter ya, 2 meter, ini juga 4 meter. Jadi 8 TM, ini 4 meter, 8 TM dan 4 akar 2 TM.
Kemudian hasil akhir dari momen yang bekerja pada titik A adalah 13,657 TM atau ton meter. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa hasil kerjaan kita itu benar apa tidak? Tadi kan kita udah dapat VA-nya 5,414, HA-nya 1,414, dan MA-nya itu 13,657. Gimana sih cara ngeceknya? Nah, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah dengan kontrol hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan yang belum pernah dipakai dalam perhitungan struktur yang sedang dihitung reaksi perletakannya. Dalam hal ini yang belum dikerjakan adalah pada gaya putar pada B. Cek sigma M B sama dengan 0. Gaya vertikal di sini kan ada 1 kali 4T dan VA. Untuk 1 kali 4T ke titik B itu jaraknya adalah 2 meter. Sedangkan untuk VA ke B itu jaraknya adalah 4 meter. Karena VA ke atas dan titik B-nya di sini, jadi nanti dia muternya searah dengan arah jarum jam, yang berarti kalau searah dengan arah jarum jam itu nilainya adalah positif. Sedangkan untuk 1 kali 4T ini ke titik B kan ke bawah. Dia kalau muterin ke sini jadi nilai momennya adalah negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, di sini sigma MB sama dengan VA tadi positif dikali jaraknya yaitu 4 meter kurangi 1 kali 4T dikali 2 meter kurang MA. Nah, VA berarti sama dengan MA tambah 1 dikali 4 dikali 2 dibagi 4. Tadi kan VA-nya nilai 5,414. Nah, di sini tuh kita cek ini hasilnya sama nggak kayak ini. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti pekerjaan kita yang lainnya itu sudah benar. MA-nya itu kan tadi 13,657. Yang ini. Tambah 1 dikali 4 kali 2, 8. Dibagi 4. Berarti VA sama dengan VA sama dengan 13,657 ditambah 8 yaitu 21,657 dibagi 4. VA-nya adalah 5,414 T. Betul. Karena hasil ceknya betul, berarti pekerjaan kita semuanya betul. Oke, sip.